Selamat pagi, siang, atau malam. Hari ini saya akan menampilkan presentasi saya tentang pentingnya keadilan dalam mewujudkan demokrasi dan juga hak asasi manusia menurut Alkitab. Halo, nama saya Vincent Novaldo. Hari ini materi ini lebih tepatnya akan memberikan definisi keadilan, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Tidak lupa, akan dijelaskan juga hal tersebut menurut Alkitab. Tetapi pada kali ini akan lebih berfokus pada demokrasi. Pada materi kali ini ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada keadilan, kedua ada demokrasi, ketiga ada hak asasi manusia. Yang pertama itu ada keadilan. Keadilan itu memiliki pengertian yaitu ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan yang di dalamnya hubungan antara manusia yang berisi tentang sebuah tuntunan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Keadilan juga memiliki arti yaitu keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jika kita pun mengakui hak hidup orang lain, kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntun hak dan menjalankan kewajiban. Kata Alkitab, aku tahu benar bahwa Yehua akan melaksanakan tuntutan hukum demi orang yang menderita, keadilan demi orang-orang miskin. Itu ada di Mazmur 140 ayat 12. Kerajaan Allah akan mewujudkan keadilan sejati di bumi. Yang kedua ada tentang demokrasi. Demokrasi itu memiliki arti yaitu demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia, kekuasaan rakyat yang dibentuk dari kata demos. Demos itu rakyat dan kratos. Kratos itu kekuasaan. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diselenggarakan oleh sebagian besar rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Dalam iman Kristen, demokrasi juga memiliki makna. Jadi dalam iman Kristen itu, demokrasi itu memiliki arti yaitu ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Tradisi Kristen menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat untuk menjadi seorang pelaku moral yang bebas. Kebebasan itu diungkapkan dalam bentuk keputusan dan tindakan pribadi yang memungkinkan kehidupan bersama dapat berlangsung. Di samping itu juga, manusia memiliki martabat sebagai seorang pekerja atau pelayan namanya, yang memungkinkan kehidupan bersama menjadi nyata. Menurut iman Kristen, kasih dapat dinyatakan bila setiap orang memberikan dirinya bagi pelayanan dalam masyarakat. Lalu selain itu demokrasi juga kan ada di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia itu, negara Indonesia itu bertujuan melindungi dan mensejahterakan rakyat sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Sehingga Indonesia menetapkan bahwa Indonesia akan menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi itu juga ada dalam iman Kristen. Demokrasi menurut iman Kristen itu ada yaitu apabila kita berbicara mengenai demokrasi, maka kita tidak dapat memisahkannya dengan negara. Dalam kisah penciptaannya, negara memang tidak disebutkan. Walaupun demikian, Allah menciptakan manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, muncullah fenomena yang lain. Di dalam Kejadian 11, kita membaca tentang kelahiran bangsa-bangsa. Kisah ini diikuti oleh Kejadian 12, yaitu tentang pemilihan Abraham. Di bagian ini dikatakan bahwa Allah akan membentuk sebuah bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah sendiri. Tetapi, Israel kemudian tidak disebut sebagai bangsa, tetapi sebagai umat. Umat menekankan kesamaan kedudukan antara manusia yang satu tidak menguasai yang lain, sebab semuanya diikat oleh ketaatan kepada Allah saja. Dengan demikian, para ahli perjanjian lama menyimpulkan bahwa umat adalah sebuah masyarakat teokratis yang demokratis. Materi ketiga yang saya akan jelaskan yaitu hak asasi manusia atau disingkat HAM. HAM atau hak asasi manusia ini memiliki nama lain versi Alkitab, yaitu free will atau kehendak bebas.
Tentulah kita masih mengingat kisah tentang perbudakan di Perjanjian Lama, di mana jikalau ada seorang yang tidak mampu, ia bisa memberi diri untuk diperbudak oleh seorang yang cukup mampu yang disebut tuan. Dan si tuan ini berhak penuh terhadap si hamba, entah itu mempekerjakannya secara paksa, menganiayanya, atau melakukan apa saja kepadanya. Tidak tahu apakah karena melihat peristiwa di Perjanjian Lama ini, bahkan juga kita tahu Abraham atau nabi-nabi lainnya juga memiliki budak. Sekalipun mereka memperlakukan budaknya dengan berbeda-beda. Apakah karena mengambil bulat-bulat dari hal ini sehingga orang-orang di zaman sekarang juga tidak sedikit melakukan perbudakan terhadap sesamanya, atau tidak menghargai HAM yang dianugerahkan kepada tiap-tiap orang. Hak asasi manusia itu juga ada dalam Alkitab. Jadi hak asasi manusia dalam Alkitab itu dalam Injil Matius 22 ayat 37 ayat sampai 40 dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Dia berharap bahwa hanya ada satu hukum yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun Yesus ternyata menjawab yang lain. Ada dua hukum yang paling penting dan paling utama, yaitu satu, mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita, dan dua, mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Lalu Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya. Walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, artinya tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Masalahnya, banyak orang yang tidak memahami perintah ini. Bagi mereka, sudah cukup bila mereka mencintai Allah atau Tuhan mereka. Sementara orang lain tidak mereka cintai. Ada juga orang yang merasa dapat bertindak apa saja karena cinta kasihnya kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan hal ini tidak mungkin terjadi. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah harus terwujud pula dalam hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 4 dan Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan pada pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi sama berarti menunjukkan kepedulian kepada sesama, kesediaan untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain. Kepedulian kepada sesama ini mestinya terwujud dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah sebabnya kita para nabi penuh dengan perintah dari Allah sendiri, agar Israel menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam Amos 5 ayat 21-24, misalnya, menyatakan, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Pada ayat 22, sungguh apabila kamu persembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Pada ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gembusmu, pendidikan agama Kristen dan murid pekerti tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam ayat-ayat di atas, jelas bahwa ibadah dan penyembahan kepada Allah harus berjalan, berdampingan dengan hidup yang adil dan benar kepada manusia. Mungkin sekian saja dari materi dari saya pada hari ini tentang 3 hal tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.